Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulkin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para saudara-saudaraku seiman, sahabat-sahabat guru-guru PAI se-Jawa Tengah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, pada kultum kali ini, saya akan mengangkat satu hadis saja tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu'. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ihtajjatil jannah wan nar, faqalatin nar fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun, wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum, faqadallahu ta'ala bainahuma, innakal jannah rahmati arhamu bika man asya' wa innakan nar azabi u'adzibu bika man asya' wa likilaykuma alayya mil'uha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu'. Suatu ketika ada perdebatan antara surga dan neraka. Sang neraka ngomong gini, fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun, di dalam diriku, di dalam neraka ini, itu terdapat orang-orang yang sombong, orang yang angkuh dan sombong. Dan kata surga, wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas, di dalamku ada orang-orang yang lemah, wa masakinuhum dan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kemudian Allah menengahi di antara perdebatan dua makhluknya ini, yaitu neraka dan surga. Faqadallahu bainahuma, innakal jannatu rahmati, kata Allah. Jadi nanti saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang hadis ini. Ketika neraka mengatakan fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun, di dalamku ini ada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Wal-a'yadzu billah, semoga kita dihindarkan dari dua sifat ini, angkuh dan sombong. Karena orang-orang yang ada di neraka itu orang-orang yang angkuh, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Dia akan merasa di atas yang lain, yang selain salah, hanya dia yang benar. Itu ciri-ciri orang-orang yang mau menghuni di neraka. Seperti hadis tadi, fi al-jabbarun wal mutakabbirun. Kalau kita ingat dulu kisah dari iblis, yang mana iblis ini pernah mengabdi kepada Allah lama sekali dan menjadi pemimpin para malaikat, kalau nggak salah ada di keterangan Israiliyat, tafsir-tafsir. Akan tetapi suatu ketika, suatu hari, Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengutus iblis untuk semua makhluk yang ada di situ untuk bersujud, untuk menghormati makhluk ciptaannya, yaitu Adam alaihissalam. Maka para malaikat pun bersujud kepadanya, menghormatinya atas perintah Allah, sedangkan iblis tidak mau melakukannya.
Dia merasa angkuh, merasa paling benar, merasa paling tinggi, selainnya adalah di bawahnya. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri penghuni neraka. Selalu merasa paling benar, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima perintah Allah. Dia lupa Allah itu yang menciptakannya, sehingga dia nggak mau, gengsi. Sedangkan para malaikat, karena itu yang memberikan perintah Allah, maka malaikat itu makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Allah, maka mereka lakukan itu, bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian ketika perdebatan tadi terjadi, surga mengatakan fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di dalamku ada orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, keadaannya terhimpit, itu orang yang mau menerima kebenaran, karena dia pada posisi itu sudah pasrah kepada Allah. Tidak ada yang disombongkan, yang bisa disombongkan dari keadaannya, dan dia atau mereka ini selalu bersabar. Maka surga balasannya. Orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak kecukupan secara materi itu, dengan tanda kutip, yang tetap selalu sabar atas keadaannya, menerima apa yang jadi qada qadar Allah Ta'ala, itu yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan penghuni surga atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, ketika dua orang ini, yaitu neraka dan surga, berdebat, maka Allah menengahinya. Faqadallahu bainahuma, maka Allah menengahinya, memberi putusan kepada keduanya. Kata Allah, innakal jannah, sesungguhnya engkau wahai surga, rahmati, itu adalah rahmatku, maka arhamu bika man asya, kata Allah, saya akan merahmati siapapun yang ingin saya rahmati, yang akan saya belas kasihani denganmu, yaitu saya hadirkan di surgaku. Dan kata Allah lagi, wa innakan nar, dan sesungguhnya engkau, an-naru azabi, neraka itu siksaku, u'adzibu bika man asya, kata Allah, saya menyiksa siapapun, saya menyiksa denganmu, menyiksa kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan yang terakhir ini yang perlu digarisbawahi, walikilai hukuma alayya mil'uha, dan bagi kalian masing-masing itu saya yang akan memenuhinya. Ada sebuah riwayat ketika Allah menghendaki seseorang untuk dilempar masuk ke neraka, dilemparlah itu, dan neraka, oh ya, mana lagi ya Allah, mana lagi, kata neraka. Lalu sampai sudah agak banyak, dan surga juga sama, menerima sebanyak-banyak manusia yang dimasukkan oleh Allah atas rahmatnya Allah masuk ke surga. Akan tetapi si neraka ini minta lagi, terus minta lagi. Kemudian suatu saat sampai Allah itu menutup neraka, diinjaknya itu neraka. Entah itu caranya bagaimana, yang jelas neraka itu menjadi mengkerut kecil, dan akhirnya neraka berkata, cukup ya Allah, cukup, sudah, ini penghuni ini sudah cukup, ini sudah penuh, kata neraka. Akan tetapi surga enggak, karena surga itu bentuk rahmat Allah Ta'ala, maka surga terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Banyak yang mengisahkan surga itu batasnya itu sangat luas, sehingga seakan-akan tidak ada batasnya, saking luasnya, saking rahmatnya Allah itu lebih besar daripada siksaan Allah
sehingga banyak sekali umat-umat Nabi yang bersabar, yang selalu istiqomah dalam beribadah untuk bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ini di penghujung bulan Ramadan ini dijadikan diqadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga, amin rabbal alamin, dan selalu istiqomah, bisa meningkatkan ketakwaan kita khususnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.